Selamat siang trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Morris di acara analis harian kita pada hari ini tanggal 21 September tahun 2022 bersama Amarket. Rekan trader semuanya, memasuki hari yang sangat luar biasa. Hari ini adalah hari yang penuh kesibukan. Besok pun juga kesibukan dalam trading. Kenapa saya bilang kesibukan? Karena hari ini persiapan FOMC yang akan dikeluarkan. Rapat FOMC yang nanti akan terjadi pada pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Dini hari nanti. Kenapa saya mengambil tema yang akan saya bawakan hari ini tentang pasar kemungkinan besar punya peluang. Sabar, saya lihat dulu temanya. Rekan trader, saya lihat dulu. Saya sering lupa rekan trader. Market menunggu pengumuman dari FOMC. Kenapa saya bilang kayak gini? Karena gini, rekan trader. Seperti biasa, hajatan pengumuman FOMC ini adalah sebuah hajatan yang dilakukan oleh pertemuan. Ibaratnya kalau dalam ilmu kungfu ini pertemuan dari ketua-ketua partai kungfu ini ya. Mereka ini bertemu untuk menentukan arah kebijakan ekonomi yang akan terjadi pada Amerika selama 1 bulan ke depan. Ya. Tandanya adalah bagaimana tingkat kenaikan suku bunga yang akan dikeluarkan oleh mereka. Kita udah tahu bahwa beberapa bulan yang lalu berapa kali pertemuan FOMC, udah 3 kali ya. Mungkin kalau yang ketiga ini mungkin akan terjadi di mana kenaikan tingkat suku bunga sebesar 75 BP ya. Ini artinya hat-trick kenaikan tingkat suku bunga ya. Dan seperti yang kita bilang bahwa kenaikan tingkat suku bunga ini, yang saya selalu bilang bahwa ini adalah salah satu langkah yang dilakukan oleh The Fed ya untuk memerangi inflasi yang terjadi. Tapi akibat dari kenaikan tingkat suku bunga yang akan dilakukan ini ya sudah barang tentu akan menaikkan harga dolar Amerika dan menekan yang lainnya. Oke, kita coba langsung lihat aja di platform. Rekan trader bisa lihat di sini ya. Menjelang pengumuman dari FOMC, pasar bereaksi. Dengan reaksinya pasar itu akan menambah. Udah kan, dia udah naik kembali lagi ke 110. Malahan saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba sampai 111 malahan. Ya. Kenaikan dolar Amerika ya itu sangat wajar karena FOMC ini akan segera mengeluarkan statement dan kenaikan tingkat suku bunga sebesar 75 BP ya sudah. Kalau saya bilang ya memang akan dinaikkan ya. Nah, ini sangat mempunyai implikasi terhadap berbagai pasangan mata uang ya. Akibatnya adalah rekan trader bisa lihat bahwa kecenderungan pasangan mata uang lainnya seperti Euro USD akan jatuh bebas. Contohnya pada saat ini Euro USD menurun sampai di level yang paling terendah ya. Sempat di 099315 ya. Ini sempat tadi malahan di 099231. Inilah yang menjadi alasan kenapa malahan saya taruhnya di 0 sini sampai di sini 99 sampai 99758 malahan dia udah turun, dia udah melewati rentang harian yang saya berikan. Nah, harus diperhatikan oleh para rekan trader semuanya bahwa kenaikan tingkat suku bunga ini benar-benar sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar ke depan, terutama menjelang FOMC ini. Dan harus diingat pun juga bahwa keputusan itu juga pengaruhi juga oleh pidato yang dilakukan oleh Gubernur Sentral Bank Eropa Christine Lagarde tadi malam. Ya, dia mengatakan pidato bahwa dia menyatakan dukungan untuk suku bunga yang lebih tinggi ya. Nah, akibat dari kebijakan itu maka inflasi karena ini diakibatkan karena inflasi yang mempunyai risiko yang sangat tinggi juga. Nah, ini dia. Jadi pada prinsipnya statement yang dilakukan oleh Christine Lagarde ini, kalau saya lihat statementnya sangat hati-hati di satu sisi bahwa dia akan berusaha supaya memberikan tekanan terhadap dolar Amerika, dalam hal ini Euro USD ya. Tapi di sisi lain dia sangat menyadari bahwa banyak faktor yang bisa membuat kebijakan menaikkan tingkat suku bunga yang dilakukan oleh Eropa itu
mempunyai banyak rintangan yang terjadi, dan rintangan-rintangan itu misalnya ya embargo gas yang dilakukan oleh Rusia. Nah, itu dia. Di samping itu juga salah satu faktor utamanya adalah ya negara-negara daerah-daerah pendudukan yang dilakukan oleh Rusia selama peperangan kemarin Ukraina, mereka akan mengadakan referendum untuk bergabung dengan Rusia. Inilah yang membuat gejolak politik yang terjadi, ya. Inilah yang membuat gejolak politik yang terjadi, sehingga kenapa berbagai pasangan mata uang itu terutama di Eropa ya sangat terasa tersebut. Sehingga kalau kita lihat rekan trader bahwa dari pergerakan Euro USD benar-benar dia bisa jatuh bebas. Dan kalau trader lihat analisa mingguan saya kemarin, saya bilang bahwa siap-siap menjelang FOMC dia jatuh bebas. Apakah yang terjadi rekan trader? Iya, kenyataan. Ya, apakah yang terjadi? Kenyataan. Seperti yang telah saya bilang kemarin. Oleh karena itu rekan trader, harap rekan trader perhatikan dan terus perhatikan apa yang saya katakan ini. Ya, apa yang saya katakan ini. Nah, ini dia. Ini yang harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Ya. Oleh karena itu rekan trader, menjelang pengumuman FOMC pada hari ini sudah sangat jelas pasar akan bereaksi, dan pasar sudah tahu bahwa 75 BP akan dikeluarkan, akan disetujui, ya. Tapi kan kita tahu bahwa pasar pergerakan itu kalau trader melakukan trading, itu grafik-grafik semua itu kan gini, suatu central bank mengeluarkan keputusan, tapi reaksi pasar lah yang menanggapi hal tersebut. Ya, jadi sebenarnya harga pasar, sebenarnya kejadian ini bukan disebabkan oleh bank sentral yang melakukan, bukan, tapi bagaimana reaksi pasar terhadap kebijakan tersebut. Reaksi pasar inilah yang menyebabkan arah pergerakan. Harap dipahami, ya. Oleh karena itu, tapi dari kebijakan yang dilakukan kita bisa mengestimasi bahwa sebenarnya pergerakannya ini akan sampai di daerah mana. Ini yang harus diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oke, rekan trader semuanya, demikianlah tema kita hari ini menjelang FOMC dikeluarkan. Saya berharap semoga tema yang saya berikan ini bisa sedikit menjadi masukan terhadap rekan trader semuanya dalam bertransaksi pada hari ini. Dan ingat bahwa segala kebijakan itu yang dilakukan, keputusan sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar. Oleh karena itu minimal rekan trader bisa mengetahui sedikit fundamental dan pergunakanlah teknikal untuk masuk dalam pasar. Oke, rekan trader semuanya, kita akan masuk di analisa trading kita pada hari ini. Dan hari ini saya akan membawakan seperti biasa, kita akan lihat dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini rekan trader? Seperti yang telah kita lihat bersama bahwa indeks dolar Amerika hari ini dia mengalami kenaikan yang sangat luar biasa. Kalau saya lihat di sini rekan trader bahwa dia udah melewati rentang harian yang saya buat pada pagi hari. Cepat banget pergerakan pasar, ya. Dia membuat rentang harian dari 109.827 ya sampai 110.039. Tapi yang terjadi dia setelah melewati hal tersebut. Dan kita lihat di sini bahwa dia udah sampai sempat menembus arah pergerakannya, udah sampai menembus di level yang paling tinggi di sini 110. Dan kita akan lihat tendensi ke depan memang masih sempat bullish, tapi harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Ini saya hapus dulu. Oke, kita akan lihat di sini. Kenapa saya selalu mengambil posisi dengan Fibonacci? Karena sebenarnya dari Fibonacci ini lebih gampang kita lihat rekan trader semuanya. Oke, rekan trader bisa lihat di sini dia sudah menembus level sini ya,
110.180 ya. Sudah pas banget, saya kasih garis tepat sekali. Nah, tapi selalu akan ada, dia menurut analisa saya, dia masih bisa naik sampai 110.180. Tapi ingat rekan trader bahwa pembalikan arah yang terjadi, dan saya bisa mengestimasikan bahwa pembalikan arah yang akan terjadi itu minimal sampai 109.931. Jadi harap diperhatikan oleh rekan trader semua arah pergerakannya dari indeks dolar Amerika pada hari ini. Oke, sekarang kita tinggalkan indeks dolar Amerika, kita masuk ke Euro USD ya. Bagaimanakah arah pergerakan dari Euro USD rekan trader semuanya? Untuk Euro USD sudah sangat jelas bahwa dengan adanya kenaikan indeks dolar Amerika, Euro USD turun tajam, dan trader udah lihat dia sudah melewati batas yang telah saya buat pagi hari dari 0.99759 sampai 0.99550. Dia sudah turun jatuh bebas sampai di arah yang paling terbawah. Dan kita bisa lihat di sini bagaimana ke arah pergerakannya. Dia sudah menembus di sini dan dia sudah sampai di level yang paling terendah di sini rekan trader semuanya. Ya. Kalau menurut analisa saya, siap-siap dia akan mengadakan pembalikan arah, dan tingkat dari pembalikan arah yang paling tertinggi itu menurut saya sampai di 0.99550. Oleh karena itu, saya bisa bilang bahwa pergerakannya akan sampai daerah sini. Di sini ya, sini. Nah, ini dia, harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Ya, harap diperhatikan di saat pembalikan arah balik lagi. Sorry, menurut saya bukan di sini deh. Sabar rekan trader. Menurut saya pembalikan arah dia, menurut saya dari level dia bisa sampai di area di sekitar di sini. Nah ini dia. Oleh karena itu harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Disinilah arah pergerakan dia. Nah, ini dia. Oke, selanjutnya rekan trader kita masuk ke pound sterling Uncle Sam dolar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling Uncle Sam dolar? Pound sterling Uncle Sam dolar. Nah, ini dia GBP USD. Arah dari GBP USD sudah sangat jelas ini bahwa GBP USD pergerakannya sama seperti Euro USD, turun bebas, dan dia sudah melewati rentang harian yang saya berikan pada kesempatan kali ini. Harap diperhatikan oleh para trader, prinsipnya GBP USD ini dia lagi malu-malu pergerakannya. Dia akan berusaha menembus sampai ke level 1.13454. Dia udah tembus ya. Tapi harap diperhatikan rekan trader semuanya, siap-siap pembalikan arah. Dan pembalikan arah itu saya berasumsi bahwa pembalikan arah itu masih bisa saja terjadi sampai di level 1.13766. Jadi harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Nah, di sekitaran sini ya. Nah, ini menurut saya nih, dia akan bergerak sekitar situ. Oke, kita lanjut sekarang, kita masuk ke gold. Bagaimanakah arah pergerakan gold pada kesempatan kali ini rekan trader? Untuk gold sudah sangat jelas rekan trader semuanya bahwa arah pergerakan gold pada hari ini sangat jelas dia sedikit naik. Ya, sedikit naik, dia naik sudah melewati batas yang telah saya berikan. Nah, ini dia ya. Wah, dia naik luar biasa ya. Dan dia akan mencoba menembus level yang paling tertinggi di sini. Masih bisa 1675. Masih bisa. Ayo kamu bisa ya. Dan saya lihat bahwa setelah dia menembus sini 1675, siap-siap pembalikan arah, dan pembalikan arah itu minimal dia bisa sampai di level 1.16917 atau taruhlah di sekitar sini. Nah, 1668.11 ini dia. Harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Ini ya. Oke, rekan trader. Selanjutnya rekan trader, kita lanjut ke USD Yen Jepang. Bagaimanakah pergerakan dari USD Yen Jepang pada kesempatan kali ini rekan trader? Untuk USD Yen Jepang bisa dilihat dengan jelas bahwa USD Yen Jepang pergerakannya sudah sangat naik ya. Dia sedikit agak mengalami penurunan. Sebenarnya tadi bullish sih, tapi dia agak sedikit mengalami penurunan.
Dan kita bisa lihat di sini bagaimana ke arah pergerakan dia ya. Pergerakan dia kalau saya lihat di sini ya rekan trader ya, harap diperhatikan bahwa dia ini masih bisa mengalami penurunan sampai minimal di level 143.407. Masih bisa rekan trader, masih bisa. Oleh karena itu harap diperhatikan bahwa tendensi dari USD Yen Jepang ini dia masih bisa sampai di level sini. Nah, ini dia. Kalau menurut analisa saya ya, pergerakan dia sampai di level sini. Setelah sampai di level sini dia akan balik arah lagi, tapi pembalikan arah dia yang paling tertinggi taruhlah di sekitaran sini ya. Paling tertinggi di sekitaran sini. 143.832 sampai 143.287. Gitulah arah dari USD Yen Jepang. Oke. Rekan trader semuanya. Demikianlah analisa kita pada hari ini. Saya berharap semoga analisa ini bisa bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Saya akan mengundurkan diri. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat bagi rekan trader semuanya. Tetap beraktivitas, tetap bertransaksi, tetap beranalisa, karena analisa yang rekan trader berikan adalah analisa yang paling terbaik yang dimiliki oleh rekan trader sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.